Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Araf TV, insyaallah kita akan menyambung pembahasan kita tentang sholat. Alhamdulillah guru kita telah hadir di sini dengan para ustaz resmi. Langsung saja kita pembahasan. Sekarang kita membahas tentang ruku dan i'tidal, Ustaz. Nah, untuk bacaan-bacaannya seperti apa yang sudah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, setelah kita selesai membaca surat pendek ya setelah Al-Fatihah, maka kita kemudian kembali mengangkat kedua tangan kita untuk bertakbir, dan takbir ini adalah takbir intiqal. Di takbir intiqal itu artinya perpindahan ya, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ya Allahu Akbar. Ya, untuk takbir sendiri tangannya diangkat boleh setinggi dada atau setinggi pundak atau setinggi telinga. Ya, terserah. Karena memang ada beberapa pendapat mengenai tinggi ataupun posisi tangan ketika kita bertakbir itu. Ada, kalau kita lihat ya dalam satu masjid itu terkadang ada teman kita yang kalau takbir cuma setinggi dada saja gini. Ada yang lebih tinggi lagi setinggi pundak, ada yang setinggi telinga. Ya, itu semuanya ada dasar dan rujukannya. Kemudian takbir, lalu kita dari berdiri kemudian ruku. Berpindah ke gerakan ruku. Nah, ketika kita ruku, tangan kita jari-jarinya di apa ini? Lutut. Ya di lutut, terus dalam posisi apa ini direnggangkan. Nah, jadi jangan begini. Nah, jangan dirapatkan begini, tapi direnggangkan sambil memegang lutut. Upayakan badan ataupun punggung itu ya berdiri ataupun tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, di situ kita disunahkan untuk membaca doa. Nah, redaksi doanya ini ada beberapa. Nah, kalau Mas Bro baca apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, Pak Istan juga gitu. Sama. Ya, subhana rabbiyal azim. Ada yang menambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, sebenarnya ini bukan doa pertama sebenarnya. Dulu sebelum subhana rabbiyal azim itu Nabi kalau sujud bacaannya adalah Allahumma laka kalau Nabi kalau rukuk ya, Allahumma laka roka'tu. Allahumma ya Allah, laka kepadamulah roka'tu aku rukuk. Jadi redaksinya coba gitu, Allahumma laka raka'tu. Nah, begitu turun salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'an, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung, Al-Azim. Maka beliau mengganti bacaan bacaan rukuknya dengan subhana rabbiyal azim. Nah, subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, berapa kali kita baca doa itu? Minimal satu kali. Ya, minimal satu kali. Karena kenapa? Karena salah satu rukun ketika kita rukuk itu adalah tumakninah. Sebenarnya bukan hanya rukuk saja, semua gerakan sholat itu harus apa? Tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Artinya kita tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Artinya posisi tulang kita sudah plek gitu lah. Plek artinya ya tenang sejenak pada posisi ruku. Jangan sampai kita ruku belum sempurna sudah berdiri. Nah, itu namanya tidak tumakninah. Kalau seseorang tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Ya, karena dulu Nabi pernah melihat ada sahabatnya sholat itu setelah salam, sahabat itu dipanggil oleh Nabi kemudian diperintahkan untuk mengulanginya lagi. Qum fasholli fa innaka lam tusolli. Berdiri ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai berkali-kali begitu terus. Sampai akhirnya sahabat ini angkat tangan, nyerah. Udah, aku nggak bisa sholat yang lebih baik lagi. Kemudian diajarin Nabi, kalau kamu sholat itu berdirilah menghadap kiblat, takbir, kemudian baca ayat Al-Quran yang mudah. Kemudian apa? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu kamu rukuklah sampai rukukmu benar-benar tumakninah. Artinya nggak boleh kalau kita sholat terburu-buru, rukuknya belum tumakninah, terus berdiri langsung sujudnya belum tumakninah, terus duduk langsung melanjutkan. Seperti diibaratkan apa kalau orang ngasih perumpamaan itu apa? Ayam makan. Nah, kayak begitu. Nah, itu nanti sholatnya tidak sah. Nah, maka
standar tumak ninah itu paling minimal itu qadra tasbihah. Maksudnya apa? Qadra tasbih itu paling tidak kamu bisa membaca sekali tasbih. Oh. Ya, kalau bacaan kita kan subhana rabbil azim, maka minimal kamu ruku itu sudah posisi tenang dan kamu bisa membaca sekali tasbih subhana rabbiyal azim. Nah, sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Nah, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sekali sudah boleh, minimal ya. Sunnahnya 3 kali. Itu proses pembacaannya tuh berbarengan pas tangan begini langsung subhanallah atau nunggu plek dulu tumanina dulu? Iya, nunggu plek dulu. Artinya tangan sudah sampai di lutut, kita sudah posisi tenang baru kita baca subhanarabbiyal azim. Jangan sampai kita bertakbir Allahu akbar baru berproses ke arah rukuk kita sudah membaca. Jangan. Kita nunggu dalam posisi rukuk dulu baru subhanarabbiyal azim. Nah, ada yang membaca subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada satu lagi yang juga sering dibaca oleh kaum muslimin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini adalah doa ini dibaca Nabi di akhir-akhir hayat beliau. Ketika turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, ayat ketiganya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, fasabbih itu di situ ada perintah untuk tasbih, bihamdi ada perintah untuk tahmid. Tahmid itu hamdalah. Kemudian wastaghfir ada perintah untuk istighfar. Jadi ada 3 perintah, tasbih, tahmid sama istighfar. Lah maka Nabi menggabungkan 3 perintah ini dalam satu doa itu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka tasbih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika tahmid. Allahumma gfirli istighfar. Nah, di situ. Itu yang paling lengkap. Nah, kalau subhana rabbiyal azim itu hanya tasbih saja. Maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi ada 2. Tasbih sama tahmidnya gitu. Dan yang 3 tadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu doa dibaca Nabi di akhir-akhir. Sampai Nabi meninggal dunia baca doa itu ketika rukuk dan ketika sujud. Gitu. Terus ada yang menaruh telapak tangannya bukan di lutut tapi di bawah, agak ke bawah dari lutut. Aturannya adalah tetap di lutut. Ya? Karena petunjuknya adalah kita menaruh telapak tangan itu di lutut, jangan di bawah ya, tapi di lutut. Supaya badan kita nanti tetap kalau kita terlalu ke bawah nanti kita malah membungkuk terlalu ke bawah. Padahal posisi tulang yang harusnya terbentuk ketika kita rukuk itu kan ini ya tegak lurus lah gitu. Datar lah kita datar lurus. Gitu. Oke. Itu masalah rukuk. Ya, kalau untuk tadi kan bacaannya minimal 1 kali, sunnahnya 3 kali. Iya. Kalau lebih Pak Ustaz? Kalau lebih nggak apa-apa, tidak masalah. Sebenarnya gini, tergantung kalau kita misalnya sholat berjamaah, kita jadi makmum kan. Kita nggak ngerti yang dibaca makmum itu apa, yang dibaca imam itu apa. Bisa jadi imam rukuknya lama gitu kan. Kita sudah membaca 3 kali subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Kok enggak berdiri i'tidal gitu kan. Terus kita ngapain masuk bengong. Lah maka di situ enggak apa-apa diperbanyak tasbih lagi enggak masalah ya. Gitu. Karena memang ya enggak masalah ya, secara jumlah tidak masalah gitu. Oh iya Ustaz, mohon maaf. Kemarin itu ada yang nitipkan pertanyaan ke saya ketika sholat sir di zuhur dan asar dia bermakmum. Nah, dia bertanya gini, setelah Fatihah saya sudah juga surat pendek tapi imamnya sih belum ruku nih. Boleh nggak diisi di tambahan surat lagi? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi memang tidak ada keharusan setelah Al-Fatihah itu hanya 1 surat. Bahkan dulu kan ada sahabat kan kalau habis Al-Fatihah selalu membaca 2 surat. Oh iya. Yang terkenal itu kan, meskipun surat yang kedua atau salah satunya masih surat Al-Ikhlas. Artinya kan itu lebih dari 1 surat kan. Bahkan ada riwayat juga kalau Nabi sholat malam itu ketika selesai 1 surat itu nggak langsung ruku. Lanjut surat berikutnya, surat berikutnya. Nah itu dalil bahwa tidak masalah kalau kita misalnya jadi makmum ataupun kita sholat sendiri pun kalau misalnya pengen berdiri lama-lama menambah 1 surat
dengan 2 surat, dengan 3 surat itu tidak apa-apa, itu boleh. Walaupun dia juga ketika si imamnya ruku suratnya belum selesai juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kalau kita sebagai makmum, tugas kita ngikuti imam. Ya. Artinya nggak perlu memaksakan diri harus sampai selesai, enggak. Begitu imam ruku, ya sudah kita selesaikan bacaan kita. Selesaikan dalam artian kita berhenti, sudah dapat berapapun ya stop, kita ngikuti imam. Gitu. Kalau ini lagi Ustaz, Pak Ustaz dulu deh, boleh deh. Untuk surat pendek sendiri Pak Ustadz, apa boleh di rakaat pertama dan rakaat kedua surat yang sama? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita hafalannya cuma 1 surat misalnya, mau nggak mau kan ya harus sama kan, misalnya. Tapi nggak ada, yang jelas nggak ada larangan. Boleh, karena perintahnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah. Kalau mudahmu cuma 1 surat, ya itu 1 surat yang dibaca. Gitu. Itu adalah pertanyaan lagi nih, batas 1 rakaat itu dari mana, Ustaz? Batas 1 rakaat maksudnya? Misalkan dia disebutnya dia masbuk ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, surat segala macam. Terus dia datangnya pas ketika imam itu sujud, dan dia ikut sujud, apakah dia dapat 1 rakaat? Tidak. Jadi kita terhitung kalau kita masbuk ya, terlambat untuk berjamaah. Kita terhitung dapat 1 rakaat bersama imam itu kalau kita dapati imam maksimal sampai imam ruku. Jadi kalau kita masih bisa ruku bersama imam dengan tumak ninah, itu masih terhitung dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah setelah ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru datang, sudah tidak terhitung. Udah nggak terhitung. Sudah tidak terhitung dapat 1 rakaat. Berarti dia ya ketinggalan, nanti harus nambah. Itu termasuk rakaat yang dia ketinggalan. Gitu. Jadi batasan adalah ruku. Itu makanya disunahkan kalau bagi imam, ini bagi imam yang jadi imam, kalau dia merasa ataupun mengetahui baik dengan suara-suara atau dari apa tanda-tanda yang lain, ada makmum yang masbuk, dia disunahkan untuk memperlama rukuknya. Atau si makmum kasih kode dengan takbirnya agak keras. Enggak, maksudnya kan terkadang gini, imam Allahu Akbar lagi mau ruku, itu kan mungkin masih mendengar ada suara air yang jamaah lagi berwudu misalnya. Nah di situ maka kalau misalnya imam mau menunggu si makmum ini supaya dia dapat 1 rakaat, supaya nggak ketinggalan 1 rakaat, maka dia boleh memperlama sujudnya. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Ya diperlama sedikit lah supaya nanti kalau makmum ini datang dia bisa ikut ruku sehingga dia tetap mendapatkan 1 rakaat. Gitu. Dulu Nabi pernah kan begitu, sampai Nabi itu nggak ngangkat rukunya lama banget. Begitu selesai ditanya karena nunggu sahabatnya yang masbuk. Begitu. Ada lagi, Pak Rizwan? Ya, kalau yang masbuk Pak Ustadz, misalnya posisi yang sholat lagi udah sujud, apa kita datang langsung sujud? Kita takbiratul ihram dulu. Iya, tetap takbiratul ihram. Iya. Terus sujud. Kita ngikuti imam sujud. Kalau kita menunggu Pak Ustadz, menunggu bangun itu gimana? Ya jangan, karena perintah Nabi adalah yang kamu dapati maka ikuti. Nah, ufama adraktum fasollu. Yang kamu dapati imam lagi ngapain maka sholatlah seperti imam. Gitu. Kita hanya masuk dulu ke dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus ngikuti sujud. Gitu. Yang salah kita nunggu kita. Biar dapat ini deh. Jangan nunggu. Nanti khawatirnya kalau dia tahiyat akhir misalnya. Nunggu terus assalamualaikum. Tahu-tahu dia udah salam, kita malah gak dapat jamaah nanti kan. Gitu. Oke, rukuk ya sudah. Nah, setelah rukuk selesai, kita kemudian berdiri untuk i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Sami Allahu liman. Ini tidak dengan Allahu Akbar ya. Kalau perpindahan dari berdiri ke rukuk kan Allahu Akbar, kalau dari rukuk ke berdiri i'tidal dengan sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah kita baca doa apa, Pak Ustaz? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi. Itu kalau saya Ustaz. Minimal rabbana walakal hamdu, minimal segitu. Ya, rabbana walakal hamdu. Rabbana wahai Rabb kami, walakal hamdu, milikmulah segala pujian. Nah, kalau mau lebih utuh, lebih komplit, lebih sempurna tadi, walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Wahai Rabb kami, walakal hamdu, milikmulah segala pujian, mil'us samawat, sepenuh langit-langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Kalau itu kurang, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh
apapun yang kamu kehendaki. Terserah engkau ya Allah. Nah, itu kita totalitas di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus disempurnakan itu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa, untuk menegaskan bahwa kita memuji Allah itu sepenuh langit, sepenuh bumi. Kalau itu kurang, sepenuh maumu ya Allah. Mil'u ma syi'ta min syai'im, dari segala sesuatu apapun. Gitu. Tapi kalau enggak hafal ya paling tidak Rabbana walakal hamdu. Ada juga redaksi yang lain yang dulu diucapkan sahabat Nabi. Gimana? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Gitu kan. Jadi ada sahabat pas sami Allah liman hamidah membacanya doa itu. Padahal itu awalnya enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Begitu Nabi selesai tanya, siapa yang tadi baca doa itu? Masyhur tuh tadi. Terus sahabat enggak ada yang ngaku kan? Karena takut dimarahi kan. Begitu Nabi ngasih clue bahwa tadi itu ada sekian puluh malaikat gitu saya yang berebut untuk mencatat kalimat doa itu. Akhirnya saya ya Rasul. Nah, ini menjadi dalil bahwa ternyata ya kalaupun isinya dengan pujian, redaksi pujian kalimat yang lain pun selama intinya memuji Allah itu diperbolehkan. Ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu boleh. Tapi kalau mau yang singkat ya Rabbana walakal hamdu itu minimal. Gitu. Nah, ukuran tumakninah juga paling tidak gitu. Ketika Sami Allahu liman hamidah kita sudah berdiri tegak. Jangan sampai kita baru bangkit Sami Allahu liman hamidah belum berdiri tegak, kita langsung sambung dengan apa? Sujud. Nah, itu tidak boleh. Itu belum tumakninah. Belum kelar langsung sujud gitu nggak boleh. Kita pastikan badan kita berdiri tegak, tulang-tulang sudah kembali seperti posisi sebelum rukuk. Kemudian kita baca minimal tadi Rabbana walakal hamdu. Baru kita takbir untuk sujud. Ada perbedaan ya di sholat jemaah, Ustaz ya. Kan kadang ada yang saya dengar langsung si imam sami Allahu liman hamidah, si makmumnya Rabbana walakal hamd. Betul. Jadi di situ ada memang beberapa pendapat. Pendapat yang masyhur adalah si yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu hanya imam saja. Bagi makmum begitu sami Allahu liman hamidah dia langsung ikuti terus langsung membaca Rabbana walakal hamd. Makanya itu di masjid-masjid yang besar yang biasanya ada imam imam bukannya imam yang menguatkan kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan Allahu Akbar, ada suara yang Allahu Akbar biar jangkauannya lebih luas. Itu kan kalau pas i'tidal sami Allahu liman hamidah dia enggak sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Berarti kalau itu udah sekalian doa dong Ustaz ya? Apanya? Rabbana walakal hamd. Udah enggak doa lagi. Ditambahin ya tadi. Ya dia robbananya tuh kok setelah begini. Hah? Dia baca robbananya itu setelah berdiri tegak. Setelah berdiri tegak. Iya, jadi bukan kok ketika kita beri ya sami Allahu liman hamidah kita yuk ngikuti gerakan imam saja. Nah, setelah itu kita dalam posisi sudah berdiri tegak baru kita baca Rabbana walakal hamd. Jadi posisi doanya itu bukan dari ruku. Bukan. Naik itu. Bukan. Kalau perpindahan itu sami Allahu liman hamidah. Ya, hanya kalau pas jamaah ya tadi ada yang tidak membacanya bagi makmum, ada pula yang membacanya. Gitu. Tapi yang umum ya kebanyakan kita itu tidak membacanya. Oh iya. Gitu. Kalau begini Pak Ustadz, saya pernah ngalamin berjamaah dan pernah mengalami sholat sendiri. Itu sami Allahu liman hamidah itu lupa, jadi Allahu Akbar lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, iya berarti kan nggak sesuai dengan sunnahnya. Ya, tapi kan insya Allah tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya ya sah. Kan lupa kan? Lupa. Saya pernah jadi makmum begitu. Allah sendiri juga pernah ngalamin. Sami Allahu liman hamidah. Ya tetap sholatnya sah. Karena itu bukan sesuatu yang membuat sholat tidak sah. Kalau misalnya kita lupa dengan mengganti sami Allahu liman hamidah menjadi Allahu Akbar. Aman lah. Berarti walaupun ibtidal tadi yang balik yang itu dia nggak dapat satu rakaat ya si kalau sudah ya? imam sudah bangkit sami Allahu liman hamidah ya nggak dapat sudah. Syaratnya adalah makmum itu masih bisa tumakninah ketika ruku bareng imam. Kalau sudah nggak dapat, imam sudah berdiri sami Allahu liman hamidah, makmum sudah nggak dapat ya. Selesai.
Oke pemirsa, bahasan kita kali ini ruku dan itidal insya Allah sudah selesai. Tapi saya berharap ada timbal balik dari pemirsa Al-Araf TV. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Dan semoga juga bisa bermanfaat buat semua joinnya juga. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.